Latar belakang YAICAN bekerja didanai dengan Blue Action Fund di Bentang Laut Kepala Burung adalah karena kita menyadari pentingnya kekayaan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang begitu tinggi di lokasi ini, dan juga kondisi sosial ekonomi budaya masyarakatnya yang masih kental budayanya dan secara sosioekonomik juga masih perlu banyak dibantu. Jadi karena dua kepentingan inilah YAICAN akhirnya memutuskan untuk bekerja dan berfokus di Bentang Laut Kepala Burung dengan pendanaan Blue Action Fund. Ya, tanpa teman-teman mitra NGO provinsi ini ya tidak akan maju, tapi lewat kolaborasi, kerjasama, komunikasi, bergandengan tangan dan teman-teman mitra provinsi akan maju, khususnya di sektor konservasi. Bentang Laut Kepala Burung, Papua Barat Daya, nama ini membangkitkan gambaran surga tropis, lautan biru jernih dan kehidupan bawah laut yang luar biasa. Merupakan bagian dari segitiga terumbu karang yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Sebuah permata yang menyimpan kekayaan alam tak ternilai. Laut biru yang kaya ini menyimpan bukan hanya keindahan tapi juga kehidupan bagi ekosistem dan masyarakat sekitarnya. Namun, menjaga keindahan ini bukanlah tugas yang sederhana. Bentang Laut Kepala Burung, seperti banyak surga lainnya menghadapi tantangan besar. Sejak dulu sampai sekarang kan ada beda. Dulu itu hasil seperti lobster, teripangnya banyak, biar dekat-dekat juga kita bisa ambil. Tapi sekarang tidak bisa diambil dekat-dekat lagi. Di balik pesonanya yang mempesona, ia menghadapi ancaman nyata yang terus menguji kelestariannya. Ancaman terhadap terumbu karang dan mata pencaharian masyarakat membuat pertanyaan sederhana menjadi mendesak. Bagaimana kita melindungi rumah ini tanpa mengorbankan kehidupan yang bergantung padanya? Inilah yang mendorong Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAICAN untuk mengambil tindakan. Dengan dukungan Blue Action Fund, kita akhirnya bisa membantu pemerintah untuk membentuk satu kawasan pelindungan laut lagi, yaitu yang kita sebut North Misol MPA atau kawasan konservasi laut di Misol Utara. Luasnya sekitar 300 ribuan hektar. Dan kemudian kita juga bisa membantu dua masyarakat adat di Welur dan di Malaum Kartat untuk mengelola wilayahnya dan juga melindungi wilayahnya secara adat. Karena mereka masyarakat adat, kemudian mereka bisa membentuk unit pengelola berbasis adat dan mereka berhak mengelola wilayah tersebut, melindungi wilayah tersebut, dan menggunakannya secara berkelanjutan. Hadir dengan visi untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut di Bentang Laut Kepala Burung, Yayasan Konservasi Alam Nusantara percaya bahwa kunci keberhasilan konservasi adalah kolaborasi. Disinilah kolaborasi bersama Blue Action Fund hadir, dan dijalankan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Sorong. Pembentukan kawasan konservasi baru ini penting karena menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi paling tidak 30% wilayah lautnya dalam bentuk kawasan-kawasan konservasi. Program ini bukan hanya tentang melestarikan alam, tetapi juga memberdayakan manusia. Mereka percaya bahwa menjaga lingkungan adalah perjalanan bersama antara alam dan manusia. Strategi utama tentu karena kita bekerja di bentang alam Papua, kita melibatkan berbagai pihak, terutama pihak adat, kemudian masyarakat lokal, dan juga pihak agama atau tokoh agama. Jadi kolaborasi 3 tungku ini yang menyebabkan proyek-proyek atau program kita di lapangan berjalan dengan baik. Melalui filosofi ini, program ini melihat kolaborasi,
antara manusia dan alam sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi, menciptakan harmoni yang tidak hanya menjaga keindahan dan keseimbangan ekosistem, tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, tradisi dan budaya lokal memegang peranan penting sebagai fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan lingkungan. Karena kami menjaga laut ini untuk anak cucu kami ke depan. Kalau misalnya laut ini kalau kami tidak jaga dengan baik, berarti nanti anak muda ini ke depan nanti mereka tidak menikmati hasil ini, hasil laut yang ada. Banyak hal positif yang kami anggap perlu dibagikan di proyek ini, terutama bagaimana dorongan masyarakat lokal dan semangat mereka membentuk kawasan konservasi. Ini terlihat dari antusiasme mereka dan juga dukungan mereka untuk mendorong kawasan konservasi serta pengawasan di area konservasi. Tradisi sasi atau egek di bentang laut kepala burung adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya melihat bahwa Munara Beba yang boleh dilaksanakan di Kampung Werur sangat luar biasa karena mengundang semua orang Biak untuk duduk sama-sama. Kita lihat interaksi dan hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam lautnya itu juga sangat tinggi, sehingga kita melihat kegiatan-kegiatan Blue Action Fund ini menjadi sangat strategis dan sangat penting. Kalau untuk sasi, mereka berperan sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Contoh ibu-ibu menjaga biota yang mereka lindungi di laut. Kalau sasi laki-laki, dia menjaga areal ini supaya jangan ada yang masuk dari luar untuk mengambil hasilnya. Pokoknya tidak ada pencurian, tidak ada segala-segala yang datang. Kalau mereka datang untuk mencuri, mereka akan lihat saja, ini ada papan sasi, maka mereka akan hilang. Mereka juga pasti paham karena akibatnya ada. Kami harus sasi supaya laut ini bisa aman dan hasilnya bisa anak-anak dan kemudian hari mereka bisa menikmati hasil ini. Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan dukungan dari Blue Action Fund atau BAF telah bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat dan memperluas praktik sasi ini. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa tradisi sasi tetap relevan dan efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita bisa membantu masyarakat agar pembentukan kawasan konservasi ini juga memberikan dampak positif terhadap penghidupan masyarakat, terutama mata pencaharian masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga kawasan bentang laut kepala burung di Papua Barat Daya, Yayasan Konservasi Alam Nusantara melalui program Blue Action Fund menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelamatkan alam tetapi juga memberdayakan. Salah satu kekuatan utama mereka adalah perempuan. Proyek Blue Action Fund berupaya meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan perikanan dan kawasan lindung laut. Perempuan memang harus mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda dari laki-laki. Di tanah dan laut, perempuan selalu menjadi penjaga kehidupan. Dalam program ini mereka tidak hanya dilibatkan tetapi diposisikan sebagai penggerak utama. Perempuan itu adalah kelompok yang cepat untuk membawa perubahan di tengah masyarakat. Sehingga itu menjadi modal untuk kita bisa masuk dan mengembangkan kelompok perempuan. Dengan keahlian mereka dalam pengelolaan sumber daya, tradisi, dan pendidikan, mereka menjadi pelindung alam sekaligus inspirasi bagi generasi mendatang. Perempuan membuat sasi karena kami juga ingin belajar. Kami ingin belajar apakah kami bisa melindungi laut atau tidak. Karena kami ingin belajar untuk melindungi laut.
Perempuan-perempuan ini membuktikan bahwa pelestarian alam adalah pelestarian kehidupan itu sendiri. Di kelompok-kelompok perempuan, itu tidak sampai, usaha itu tidak sampai berhenti. Jadi di satu kelompok itu masih ada 2 orang yang tetap bekerja sampai usaha itu masih tetap berjalan. Jadi ini sebenarnya adalah modal di mana perempuan itu bisa menjadi kelompok kita yang kemudian akan bisa kembangkan sebagai bisnis. Selama 4,5 tahun terakhir, proyek ini telah berkembang menjadi mercusuar, harapan bagi lingkungan dan masyarakat di pesisir Bentang Laut Kepala Burung. Jadi kita berharap setelah pembentukan kawasan konservasi ini, masyarakat maupun pemerintah bisa mengelola kawasan konservasi tersebut. Hal ini juga sangat penting karena banyak dari kawasan-kawasan konservasi kita sebetulnya setelah terbentuk belum dikelola dengan baik karena minimnya kapasitas yang ada. Melalui penguatan kepada masyarakat adat, termasuk kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga laut. Mereka sudah menginisiasi masyarakat terkait dengan kelompok-kelompok pengawas, ya, Pokmaswas. Nah ini ada beberapa juga, ada 2 pos yang ada di sana. Pos ini berikut dengan masyarakat yang sudah direkrut, kemudian ditingkatkan kapasitasnya oleh kawan-kawan Yekan. Nah ini Blood akan lanjutkan. Beberapa kali, misalnya di Bisol Utara dan juga di Malam Kata Setauru, mereka melakukan patroli pengawasan di wilayah mereka dan menemukan masih banyak pelaku illegal fishing di area. Oleh sebab itu, program ini harusnya terus berjalan, terutama untuk pengawasan areanya. Dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, Pokmaswas secara aktif melakukan patroli mencegah penangkapan ikan ilegal dan melaporkan pelanggaran. Saya sebagai perempuan yang satu-satunya di divisi monitoring, sangat senang bekerja sama dengan teman-teman yang hampir semuanya laki-laki. Jadi kami bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan daerah kelola masyarakat hukum adat. Hasil dari program ini mulai terlihat. Terumbu karang yang tadinya rusak kini mulai pulih. Populasi ikan kembali meningkat dan kesejahteraan komunitas lokal semakin membaik. Proyek yang didanai oleh Blue Action Fund di Bentang Laut Kepala Burung memungkinkan kami, Ikan, untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai target melindungi kawasan konservasi perairan seluas 32,5 juta hektar di tahun 2030, serta melestarikan sumber daya laut, perikanan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Kami melihat ikan juga kemudian melakukan upaya-upaya atau aksi-aksi di tingkat tapak. Nah, kalau kita lihat di wilayah Kepala Burung memang itu salah satu wilayah prioritas, itu juga bagian dari bentang alam prioritas di bawah Coral Triangle Initiative. Kemudian juga kita juga tahu banyak sekali hotspot yang terkait dengan kekayaan keanekaragaman hayati, kearifan lokal. Jejak biru di kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua Barat Daya adalah jejak harapan. Dengan langkah kecil yang dilakukan bersama Blue Action Fund, program ini tidak hanya berfokus pada konservasi tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita fokus pada livelihood. Bagaimana kita mendorong mata pencarian di level tapak di masyarakat dengan mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki dengan catatan program-program ini atau kegiatan yang mereka usulkan harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pelatihan, dukungan dan sumber daya untuk mengembangkan usaha kecil menengah mereka. Kami berterima kasih atas dukungan yang sangat baik dari pihak yayasan, dalam hari ini Yekan, yang memberikan bantuan kepada kami, memberikan modal kepada kami sehingga kami bisa sampai saat ini bisa berjalan dengan modal yang ada. Masyarakat adat, nelayan dan perempuan kini memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa harus mengorbankan kekayaan laut mereka.
Saya pesan untuk kelompok perempuan harus punya mata pencaharian sendiri supaya bisa membantu juga suami dalam keuangan rumah tangga. Jadi ketika suami mungkin sakit atau tidak punya tabungan, istri tetap produktif. Dan ketika kita perempuan bisa memiliki punya uang sendiri, kita bisa memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak, bisa menyekolahkan anak-anak yang di sekolah yang terbaik supaya generasi muda itu punya sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan lagi seperti kita yang ada. Program ini juga berhasil menciptakan peluang kerja alternatif bagi masyarakat dengan pendekatan holistik yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Melalui komitmen dan kerja keras dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan berbagai pihak, program ini telah menjadi sebuah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan alam di bentang laut Kepala Burung. Proyek ini juga memungkinkan kami untuk menerapkan solusi-solusi inovatif yang kami kembangkan di 4 strategi besar program konservasi kelautan kami, yaitu ketahanan pesisir, ekonomi biru, perikanan berkelanjutan, dan perlindungan laut. Seluruh kegiatan proyek ini dilakukan bersama-sama dan bermitra dengan pemerintah pusat dan daerah, universitas, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, dan masyarakat lokal. Tak sekadar menjaga kekayaan laut, Yekan percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk perubahan jangka panjang. Oleh sebab itu, Yayasan Konservasi Alam Nusantara memperkenalkan program edukasi lingkungan yang dirancang untuk memberdayakan generasi muda dan masyarakat setempat. Menurut kami, PLH sangat penting karena kelompok ini dapat memberikan pengertian yang baik dan juga dapat membina anak-anak untuk kembali melihat ke belakang dan bisa maju. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali untuk Yakan. Mereka membantu kami dengan buku, modul-modul tentang menjaga alam hutan dan juga menjaga alam laut. Dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, program ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian laut, mempromosikan praktik keberlanjutan dan mendorong lahirnya para penjaga alam masa depan. Perjalanan 4,5 tahun ini menjadi bukti bahwa perubahan positif dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Kita dapat melindungi surga ini untuk generasi mendatang. Melalui berbagai upaya ini, Yekan dan BAF telah menabuh genderang konservasi di bentang laut Kepala Burung. Sebuah genderang yang menggema, menyerukan perubahan dan menginspirasi harapan. Paling positif yang kami rasa adalah masyarakat mulai percaya diri untuk memproduksi produk dengan kegiatan-kegiatan pengolahan dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitasnya. Nah, selain produk, di Malamkarta dan Ngurut juga sudah ada beberapa kelompok pemuda yang disertifikasi SLAM dan sudah mulai bekerja sebagai guide SLAM. Dan itu membuktikan bahwa memang secara wisata tempat-tempat ini juga perlu dipertimbangkan dikunjungi dan juga melibatkan pemuda lokal sebagai guide. Yekan boleh berbangga hati karena dengan pelaksanaan program ini kita sudah menghasilkan kawasan konservasi perairan, baik itu yang di bawah yurisdiksi pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu KKP Misol Utara, dan juga 2 kawasan pelindungan lain yang dikelola oleh unit pengelola berbasis adat. Kemudian kita juga boleh bersenang hati karena dengan pendanaan ini kita berhasil menggagas yang namanya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, di mana masyarakat mulai mengetahui dasar ilmiahnya kenapa mereka harus mengelola satu wilayah dan kemudian bagaimana mengelolanya. Apakah dengan cara tangkapnya yang berubah, alat tangkapnya yang berubah, musim tangkapnya yang berubah, atau jenis ikan ataupun ukuran ikannya yang berubah gitu. Dan itu dilakukan oleh masyarakat secara langsung, mereka yang memutuskan, sehingga sifatnya lebih
dimiliki oleh masyarakat dan harapannya tanpa kita ada pun hal tersebut masih bisa terus berlangsung. Namun, perjuangan belum berakhir. Konservasi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak. Bentang Laut Kepala Burung bukan sekadar lanskap indah di Papua Barat Daya. Ia adalah kisah tentang keharmonisan, keberanian, dan kekuatan. Ini bukan hanya cerita tentang melindungi alam, tapi tentang membangun harapan. Harapan untuk laut, untuk masyarakat, dan untuk masa depan. Program ini baik, sangat membantu masyarakat. Jadi dari apa yang kita dengar dari masyarakat dan kita lihat di lapangan, memang ini model seperti ini yang kita harapkan. Dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat kita. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk dedikasinya, waktu yang telah diluangkan untuk mendampingi masyarakat kami di Papua, khususnya di Misol, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Tamrau. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua jerih lelah perjuangan yang telah dipersembahkan untuk kemajuan Papua Barat Daya. Thank you.